Langit di atas desa Randukarang malam itu berwarna kelabu pekat, seakan mengisyaratkan sesuatu yang tak wajar sedang mengintai. Angin bertiup lirih, membawa aroma lembab dari tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Suara jangkrik bersahutan dari balik semak belukar, hanya sesekali terputus oleh raungan anjing-anjing desa yang tak henti menyala ke kegelapan. Rumah-rumah kayu beratap rumbia berdiri sunyi, seolah menyimpan rahasia tua yang enggan diungkapkan. Di sudut-sudut desa, cahaya lampu minyak berpendar samar, berusaha mengusir gelap yang terasa lebih pekat dari biasanya. Desa Randukarang adalah desa kecil di tengah lembah, jauh dari hiruk-pikuk kota. Masyarakatnya hidup dengan sederhana, memegang erat adat dan kepercayaan turun-temurun. Mereka percaya bahwa setiap peristiwa besar, baik kelahiran maupun kematian, adalah urusan dua dunia, dunia manusia dan dunia makhluk gaib. Di desa ini, suara dukun beranak lebih dipercaya ketimbang suara dokter, dan petua para tetua lebih ampuh daripada pengobatan modern. Mitos-mitos mengalir seperti darah, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa pernah dipertanyakan. Di salah satu rumah sederhana di ujung desa, Siti sedang berjuang dengan hidup dan mati. Malam itu, langit seperti ikut meratap. Angin dingin menerobos celah dinding bambu, membawa desau yang menyerupai bisikan-bisikan samar. Tak ada suara lain di ruangan itu kecuali napas berat Siti yang terputus-putus dan suara dedaunan yang dikibas-kibaskan Mak Ijah, dukun beranak yang dikenal mampu membuka jalan bagi bayi-bayi yang enggan lahir. Namun malam ini, wajah Mak Ijah terlihat pucat. Tangannya sedikit gemetar saat membakar sesaji di dalam mangkuk tembaga, seakan dia tahu ada yang tidak beres. Desa itu telah lama menyimpan kisah tentang kelahiran yang tak wajar. Para tetua selalu memperingatkan, jika ada sesuatu yang menghalangi bayi lahir dengan selamat, maka roh-roh dari dunia lain akan datang menjemput. Dan jika itu terjadi, tidak ada yang bisa menyelamatkan ibu dan bayinya, kecuali ritual khusus yang hanya diketahui segelintir orang. Mak Ijah mengingat semua itu dengan jelas, dan malam ini, firasat buruk seperti belati menusuk ulu hatinya. Dari balik celah rumah, beberapa warga desa berkumpul dengan wajah cemas. Mereka berbisik-bisik, menggenggam sarung mereka erat-erat, mencoba mengusir rasa takut. Salah seorang dari mereka, seorang perempuan tua dengan rambut yang hampir seluruhnya memutih, berucap lirih, "Ya aku sudah bilang ini bukan kelahiran biasa." Tak ada yang berani menyahut. Mereka hanya memandang ke arah rumah Siti yang tertutup rapat, di mana suara rintihan pilu itu tak kunjung berhenti. Malam semakin larut. Suara-suara di desa mulai mereda, menyisakan kesunyian yang lebih mencekam. Di tengah keheningan itu, burung hantu mendadak melengking nyaring, membuat beberapa orang terlonjak kaget. "Tanda apa lagi ini?" gumam seorang pemuda yang berdiri di sudut, matanya menatap tajam ke arah rumah. Angin tiba-tiba berhenti, seakan seluruh alam menahan napas. Di balik pintu rumah Siti, suara rintihan berubah menjadi jeritan panjang yang menyayat hati, disusul oleh suara benda berat jatuh menghantam lantai kayu. Dan kemudian, sunyi. Hanya tersisa suara dedaunan yang bergetar pelan. Malam itu, tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam rumah Siti. Namun mereka yang berada di luar, semua merasa satu hal yang sama. Sesuatu yang lebih buruk dari kematian baru saja datang ke desa Randukarang. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like, dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Ketika bayi Siti lahir tanpa nyawa, sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian mulai menggantung di atas desa Randukarang. Malam itu, langit begitu pekat tanpa bulan, seolah Tuhan pun enggan menatap apa yang terjadi di salah satu rumah kecil di ujung desa. Di dalam ruangan sederhana yang remang-remang, hanya ada cahaya lampu minyak yang berpendar lemah. Siti berbaring di atas dipan kayu tua, wajahnya pucat pasi, napasnya berat, terputus-putus, seperti seseorang yang tengah bertarung untuk tetap hidup. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya, membasahi kain lusuh yang membungkus tubuhnya. Mak Ijah berdiri di sisi Siti. Perempuan tua itu memegang mangkuk tembaga berisi daun-daun kering yang terbakar perlahan. Asapnya berputar, menyebarkan aroma yang menyengat ke seluruh penjuru ruangan. Dengan suara lirih, Mak Ijah melafalkan mantra-mantra kuno. Mantra yang diwariskan turun-temurun, yang diakini dapat menenangkan roh-roh yang gelisah.
namun hatinya berdebar kencang. Sejak awal, ada perasaan ganjil yang menyelimuti malam itu. Jantungnya seolah tahu ada yang tak beres, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan akal manusia. Mata Maija berulang kali melirik Siti, yang tampak semakin lemah dari detik ke detik. "Mak, tolong aku," Siti merintih pelan. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Tangan kurusnya bergerak lemah, mencoba menggenggam udara kosong di hadapannya. Tapi yang paling mengerikan adalah perutnya. Perut Siti tampak bergerak-gerak dengan sendirinya, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam sana, sesuatu yang berusaha keluar dengan paksa. "Sabar, Siti. Jangan lawan. Biarkan aku selesaikan ini," jawab Maija dengan suara bergetar. Ia berusaha keras untuk terdengar tenang, tapi dalam hatinya ia tak bisa membohongi diri sendiri. Ketakutan sudah menyusup ke dalam setiap pori-porinya. Tangannya gemetar saat melemparkan segenggam daun kering ke dalam mangkuk. Asap semakin tebal, semakin pekat, namun hawa dingin justru semakin terasa menusuk tulang. Tiba-tiba, Siti memeki keras. "Mak, panas. Badanku panas." Teriakannya menggema hingga keluar ruangan. Tubuh Siti melengkung ke belakang dengan posisi yang tak wajar, nyaris seperti patah. Matanya membelalak, memandang kosong ke langit-langit. Lalu darah yang hitam pekat, mengalir deras dari bawah tubuhnya, membasahi dipan kayu yang sudah reyot. Maija tersentak. Tangannya berhenti bergerak, mantra yang seharusnya ia teruskan terhenti di tenggorokan. Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba berkedip-kedip, nyalanya melemah, seolah hampir padam. Bayangan aneh muncul di dinding, bergerak liar seiring dengan tarian api yang semakin goyah. "Ya Tuhan Maha Esa," gumam Maija, napasnya tersengal. Angin dingin tiba-tiba menerobos masuk dari celah-celah dinding kayu. Pintu bergerak keras, tirai kumal berkibar seperti hendak tercabut dari tempatnya. Bau anyir darah bercampur dengan aroma asap membentuk perpaduan yang menusuk hidung. Dalam kepanikan itu, tubuh Siti kembali mengejang, lebih keras dari sebelumnya. "Mak, tolong, tolong," jeritnya dengan suara yang memekakkan telinga. Tapi tiba-tiba, suara itu terhenti. Hanya keheningan yang menyelimuti ruangan. Tubuh Siti terkulai lemas. Matanya menutup, wajahnya dingin dan kaku. Di antara kakinya, terbaring bayi yang baru saja dilahirkan, diam, tak bernapas, tubuhnya kebiruan seperti sudah lama mati. Maija menatap ngeri pemandangan itu. Tangannya menutupi mulutnya yang gemetar. "Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan?" bisiknya, penuh rasa bersalah. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ruangan mendadak menjadi sunyi. Angin dingin berhenti berhembus, tapi keheningan itu justru terasa jauh lebih mencekam. Mangkuk tembaga tiba-tiba jatuh dari genggaman Maija, menimbulkan bunyi dentingan logam yang menusuk telinga. Asapnya masih membubung, tetapi kini membentuk siluet aneh yang menggeliat di udara. Tanpa peringatan, tubuh Siti mulai memudar. Perlahan-lahan, dari ujung kaki hingga kepalanya, Siti menghilang. Maija berteriak kaget, mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. "Siti! Siti! Astagfirullah!" serunya, tapi tak ada jawaban. Sebuah suara samar terdengar di antara suara angin yang kembali berhembus. "Aku akan kembali." Suara itu terdengar seperti bisikan, namun menusuk ke dalam jiwa. Maija membeku di tempatnya. Lututnya lemas, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Di ruangan itu, hanya ada sisa-sisa darah, mangkuk tembaga yang penyok, dan bayi yang tak bernyawa. Rumah kecil itu kembali sunyi, tetapi hawa mencekam masih menggantung di udara. Maija merasakan bulu kuduknya berdiri, menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan telah terjadi malam itu. Di luar rumah, angin berhembus kencang, membawa suara-suara samar yang tak jelas dari mana asalnya. Desa Randu Karang, yang biasanya tenang dan damai, kini seolah diselimuti kabut ketakutan yang tak kasat mata. Malam itu, sesuatu telah bangkit, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan dengan mudah. Sepekan setelah malam melahirkan Siti yang berakhir tragis, tiba-tiba bayi-bayi di Desa Randu Karang menangis tanpa henti, ibu-ibu hamil bermimpi buruk, dan sesuatu mengintai dari kegelapan. Kini Desa Randu Karang seakan mengalami pencutan kedamaian dari akarnya. Seolah-olah bayangan hitam telah menyelimuti desa kecil itu, merenggut ketenangan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Beberapa minggu telah berlalu, tetapi hawa dingin yang menyesakkan masih terasa menggantung di udara.
Pada malam hari, penduduk desa sering mendengar suara-suara aneh dari arah hutan di pinggiran desa. Suara seperti bisikan, kadang seperti tawa kecil yang mengiris telinga. Rumah-rumah mereka tak lagi terasa aman. Di sebuah warung kopi kecil, sekelompok warga berkumpul di bawah cahaya lampu minyak yang temaram. Wajah mereka penuh kerisauan, sebagian pucat dan tampak lelah akibat kurang tidur. Di antara mereka terlihat Sari, seorang ibu muda, tampak paling terguncang. Tangannya menggenggam erat cangkir kopi yang bahkan tak disentuhnya. "Pak Amin, aku mendengar sesuatu tadi malam," suara Sari bergetar. Matanya sembab, dan lingkaran hitam menghiasi wajahnya yang pucat. Semua mata tertuju padanya, seolah menanti cerita yang mereka semua sudah tahu akan menyeramkan. "Apa yang kau dengar, Sari?" tanya Pak Amin, lelaki tua yang dihormati di desa. Suaranya berat, penuh kekhawatiran. Kerutan di dahinya semakin dalam ketika menatap Sari. Ada suara. Sari terisak, tangannya mulai bergetar. Suara tawa, kecil, tipis, mengelilingi rumahku. Aku terbangun, dan napasnya tercekat. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku melihat bayangan itu, kepala wanita tanpa tubuh, melayang dengan organ-organ tubuhnya menjuntai. Wajahnya menatapku. Ruangan seketika hening. Warga yang mendengar cerita itu merasa bulu kuduknya meremang. Bayangan api dari lampu minyak bergetar di dinding warung, seakan ikut merespon ketakutan yang merayap di udara. "Sudah cukup. Jangan sembarang bicara," bentak Pak Kadir, pemilik warung, suaranya tajam. Matanya berkilat marah, tapi di balik kemarahannya jelas terlihat ketakutan. Cerita-cerita seperti itu hanya menambah resah warga, tambahnya sambil memukul meja kayu di hadapannya. Tapi bagaimanapun, teror itu nyata. Anak-anak kecil kini sering bangun menangis di tengah malam, berteriak-teriak tanpa sebab, seolah-olah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata orang dewasa. Lebih menakutkan lagi, ibu-ibu hamil di desa melaporkan mimpi yang sama, sosok wanita dengan kepala terpenggal dan rambut panjang yang menjuntai. Sosok itu selalu berdiri di dekat tempat tidur mereka, memandangi mereka dengan mata kosong yang mengerikan. Di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Bima baru kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau. Berbeda dengan warga lain, Bima adalah pemuda yang rasional dan tak mudah percaya pada cerita mistis. Namun, desas-desus yang beredar di desa membuatnya tak bisa memalingkan telinga. Mereka hanya ketakutan berlebihan, gumamnya sambil memandang keluar jendela rumahnya. Di luar sana, malam begitu gelap, tanpa suara. Namun, di kejauhan, lolongan anjing terdengar panjang, sebuah tanda yang diyakini warga sebagai pertanda buruk. Malam itu, ketika Bima hendak tidur, ia mendengar suara aneh di atap rumahnya. Suara seperti sesuatu yang bergerak perlahan. Srek, srek, srek. Suara itu begitu pelan, tapi cukup jelas untuk membuatnya terjaga. "Siapa di sana?" geram Bima sambil meraih parang yang tergantung di dinding. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela, mencoba mencari tahu asal suara itu. Udara dingin menusuk tulang saat ia membuka jendela perlahan. Angin malam menerobos masuk, membawa aroma yang aneh, bau anyir darah kering bercampur wangi bunga yang layu. Bima menatap keluar, matanya menyapu pekarangan yang hanya diterangi cahaya bulan samar. Tak ada siapapun. Yang terdengar hanya angin berhembus pelan, diselingi suara lolongan anjing dari kejauhan. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Bayangan itu, hitam, melayang di antara gelapnya malam. Rambutnya panjang menjuntai ke bawah, seperti diseret angin. Bima tercekat. Ia melihat sebuah kepala wanita tanpa tubuh, organ-organ tubuhnya yang menggantung tampak berkilauan di bawah cahaya bulan. Bima mengedipkan mata, berharap itu hanya halusinasi. Tapi ketika ia menatap lebih lama, kepala itu mendongak, dan dua mata kosongnya menatap langsung ke arahnya. Bima mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Parang di tangannya hampir terjatuh. "Tidak mungkin," bisiknya lirih. Namun bayangan itu masih di sana. Kepala itu mulai bergerak perlahan, mendekat, seperti dihempaskan angin menuju jendelanya. Napas Bima memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara kecil seperti tawa tipis, terdengar jelas di telinganya. Dalam kepanikan, Bima menutup jendela dengan cepat dan mengunci semua pintu rumahnya. Namun suara itu terus terdengar, tawa kecil, mengelilingi rumahnya. Di luar, bayangan kepala itu melayang-layang, menunggu, seakan tak sabar untuk masuk.
Malam itu, Bima tak tidur sama sekali. Dengan parang masih tergenggam erat, ia duduk di sudut ruangan, menatap jendela dengan waspada. Pikiran rasionalnya kini goyah. Sesuatu yang lebih gelap dari mimpi buruk, benar-benar ada di desa ini. Di pagi hari, kabar tentang suara-suara dan bayangan aneh dengan cepatnya menyebar. Warga desa Randukarang semakin dihantui ketakutan. Bayangan itu, makhluk itu, entah apa namanya, kini telah menjadi bagian dari malam mereka. Dan yang lebih menakutkan, ia mungkin belum puas. Kegelisahan menghantui pikiran Bima sejak malam itu. Bayangan kepala melayang dengan rambut menjuntai masih terekam jelas dalam ingatannya. Satu-satunya orang yang mungkin tahu sesuatu adalah Mak Ijah, dukun tua desa yang selama ini dipercaya memiliki jawaban untuk hal-hal tak kasat mata. Rumah Mak Ijah berada di ujung desa, berdiri di tengah rimbunan pohon bambu tua yang tinggi menjulang. Saat Bima mendekat, batang-batang bambu meliuk-liuk ditiup angin, suaranya bergerak seolah berbisik satu sama lain. Udara di sekeliling rumah terasa lebih dingin dibandingkan bagian desa lainnya. Napas Bima tampak mengepul meski matahari masih tinggi. "Assalamualaikum Mak Ijah." "Mak Ijah," panggil Bima sambil mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk itu. Suaranya bergema pelan, tenggelam dalam desau angin. Tidak ada jawaban. Bima menelan ludah, perasaannya mulai tak nyaman. Rumah itu tampak lebih sepi dari biasanya, seolah dihuni sesuatu yang tak terlihat. Bima menguatkan hati dan mengetuk pintu sekali lagi, lebih keras. "Assalamualaikum Mak Ijah, saya Bima. Saya butuh bicara." Lama tak ada sahutan, hingga akhirnya pintu itu terbuka perlahan. Suara deritannya begitu tajam, menusuk telinga Bima. Ia menelan ludah ketika melihat sosok Mak Ijah di dalam. Wanita tua itu duduk di atas tikar anyaman, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali Bima melihatnya. Kulitnya yang keriput tampak pucat, matanya cekung dan memandang kosong ke lantai. Seolah-olah waktu menggigit tubuhnya lebih cepat dari biasanya. "Kau pasti ingin tahu tentang kuyang itu, kan?" Suara Mak Ijah parau, nyaris seperti bisikan. Bima terkejut, bahkan sebelum sempat membuka mulut, wanita tua itu sudah tahu tujuan kedatangannya. "Jadi benar itu kuyang?" tanya Bima, suaranya tertahan. Ia mendekat perlahan, mengabaikan rasa dingin yang semakin menusuk tulangnya. Mak Ijah mengangguk lemah, matanya masih menatap lantai. Kuyang itu, bukan sekadar makhluk. Ia adalah roh Siti yang tak tenang, suaranya bergetar, seperti ada sesuatu yang berat di tenggorokannya. "Itu salahku. Aku gagal melindunginya. Aku memanggil kekuatan yang salah." Bima tercekat. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksud Mak Ijah? Bagaimana ini bisa terjadi? Desaknya, suaranya sedikit bergetar. Mak Ijah menarik napas dalam-dalam, lalu mendongak. Wajahnya tampak lebih tua dalam cahaya redup ruangan itu. Tangannya yang keriput meremas kain tipis di pangkuannya, seperti mencoba menahan sesuatu yang lama ingin ia keluarkan. "Siti datang kepadaku malam itu," Mak Ijah mulai bercerita dengan suara lirih. Dia sudah merasa ada yang aneh sejak kehamilannya. Ada suara-suara di dalam mimpinya. Ada bisikan-bisikan yang memanggil namanya. "Aku pikir, aku bisa menolongnya. Aku pikir, ritual itu akan berhasil." Bima bergidik. Ia dapat merasakan setiap kata yang keluar dari mulut Mak Ijah mengandung beban yang luar biasa. "Tapi, apa yang sebenarnya Mak lakukan?" tanya Bima, matanya menatap tajam ke arah wanita tua itu. "Aku melakukan pemanggilan," jawab Mak Ijah lirih. "Aku memanggil kekuatan dari alam lain untuk membantu kelahiran Siti. Tapi aku terlalu sombong, terlalu yakin bisa mengendalikan sesuatu yang bukan milikku. Aku melanggar batasan yang seharusnya tak disentuh manusia." "Batasan?" Bima berbisik, merasa tenggorokannya kering. "Ritual itu harusnya menjaga Siti tetap hidup." "Tapi aku salah," Mak Ijah berhenti. Suaranya tercekat. "Aku membuka pintu untuk sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan roh Siti terjebak dalam kutukan itu. Dia tak pernah benar-benar mati Nak Bima, dia berubah." Bima menatap Mak Ijah dengan ngeri. "Berubah menjadi apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Tapi jauh di dalam dirinya, ia sudah tahu jawabannya. "Kuyang," Mak Ijah mengatakannya dengan jelas, meski suaranya hanya setipis desahan angin. "Siti menjadi kuyang, roh gentayangan yang mencari sesuatu yang tak bisa dimiliki saat hidup sebagai manusia.
suasana di dalam ruangan terasa semakin berat. Bima bisa merasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulangnya. Di luar sana, suara angin semakin kencang, dan pohon bambu di sekitar rumah bergerak keras seperti ribuan suara berbisik. Lalu bagaimana caranya menghentikan ini, Mak? Tanya Bima, mencoba mengendalikan ketakutannya. Mak Ijah terdiam lama, pandangannya kosong. Tak ada cara yang mudah. Kuyang itu kuat, lebih kuat dari yang kau kira. Selama keinginannya belum terpenuhi, ia akan terus berkeliaran. Dan keinginan itu adalah darah. Kata-kata Mak Ijah membuat Bima merinding. Darah? Ulangnya pelan. Darah ibu hamil, darah kehidupan. Itulah yang diincarnya. Itu sebabnya ia datang ke desa ini, menghantui mereka. Suara Mak Ijah terdengar putus asa. Semua ini salahku. Aku sudah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Bima mengepalkan tangannya. Napasnya memburu. Rahasia ini lebih mengerikan dari yang ia duga. Di luar sana, warga desa tak tahu adanya sesuatu mengerikan yang sedang mengincar mereka. Suara derap pohon bambu semakin kencang, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di tengah-tengahnya. Mak Ijah menatap Bima dengan mata kosong. Jika kau benar-benar ingin menghentikan ini, bersiaplah. Kau akan berhadapan dengan sesuatu yang bukan lagi manusia. Bima memandang wanita tua itu dengan perasaan campur aduk, antara takut, marah, dan bingung. Di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan dari teror yang lebih besar. Mak Ijah, dengan wajah pucatnya yang sudah mulai tampak seperti bayangan hidup, menarik napas panjang sebelum berbicara. Satu-satunya cara menghentikan Kuyang adalah membakar benda yang mengikat Roh Siti ke dunia ini, katanya, suaranya bergetar. Tapi kemudian ia menunduk lemah. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku sudah terlalu tua, terlalu lemah. Kau pasti tahu seseorang yang bisa, desak Bima dengan suara berat. Pandangannya tajam, mencoba mencari kepastian di wajah Mak Ijah yang kusam. Mak Ijah mengangguk perlahan. Pak Demang, gumamnya, nyaris seperti bisikan. Dia tinggal jauh di dalam hutan. Kalau ada yang tahu caranya, hanya dia. Nama itu membuat bulu kuduk Bima berdiri. Pak Demang adalah seorang dukun tua yang hidup menyendiri di pedalaman hutan. Warga desa hanya mengenalnya dari cerita turun-temurun, sosok bijak, tapi juga tertutup dan penuh misteri. Beberapa, bahkan mengatakan Pak Demang lebih dari sekadar manusia biasa. Tak ada waktu untuk ragu. Bima segera mengumpulkan beberapa warga yang masih berani untuk membantunya. Di antara mereka ada Pak Amin, lelaki tua yang dihormati, dan Jaya, pemuda pemberani yang dikenal keras kepala. Mereka tahu perjalanan ini berbahaya, tapi tak seorang pun menolak. Teror Kuyang harus diakhiri. Mereka berangkat saat senja mulai memudar. Hutan itu, sebelum matahari sepenuhnya tenggelam, sudah terasa asing dan mengerikan. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, seperti raksasa diam yang mengawasi langkah mereka. Suara burung malam dan serangga menjadi latar belakang yang menekan jiwa. Berjalan lebih cepat, gumam Pak Amin. Suaranya tegang. Kita tak boleh berada di sini saat malam benar-benar jatuh. Tapi malam tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Langit yang sebelumnya kemerahan, kini berubah menjadi kelam. Pepohonan di sekeliling mereka seakan menutup rapat cahaya bulan. Angin berhembus dingin, membawa bisikan-bisikan samar yang tak jelas dari mana datangnya. Sesekali, terdengar suara ranting patah di kejauhan. Dengar itu? Bisik Jaya, wajahnya pucat. Matanya memandang gelisah ke kegelapan. Bima hanya menoleh cepat, tangannya menggenggam erat parang yang menggantung di pinggangnya. Ia tak mau menjawab, takut mengundang sesuatu yang tak terlihat. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya melihatnya, sebuah rumah kayu kecil di tengah kegelapan. Rumah itu terlihat tua, tapi anehnya masih utuh dan bersih. Asap tipis keluar dari cerobongnya, melayang-layang di udara dingin. Cahaya dari dalam rumah memancar samar, seperti memanggil mereka untuk mendekat. Assalamualaikum Pak Demang. Assalamualaikum Pak Demang. Bima memanggil pelan, suaranya bergetar. Pintu rumah itu terbuka perlahan dengan suara berderit yang menusuk telinga. Di dalam, Pak Demang sudah menunggu. Lelaki tua itu duduk bersila di hadapan perapian yang menyala redup. Janggutnya yang putih panjang menjuntai hingga dada, dan matanya tajam seperti melihat jauh ke dalam jiwa seseorang. Kalian datang untuk mengakhiri sesuatu yang tak seharusnya dimulai,
ucap Pak Demang tanpa menoleh. Suaranya dalam, bergema lembut di ruangan kecil itu. Bima dan yang lainnya berdiri kaku di pintu, merasakan hawa aneh yang memenuhi rumah itu. Kuyang tidak bisa dihentikan dengan kekuatan biasa, lanjut Pak Demang, kali ini memandang langsung ke arah Bima. Ia terikat pada sesuatu. Sesuatu yang mengikat rohnya ke dunia ini. Apa yang dipakai Siti saat ritual itu? Bima menatap Pak Demang dengan kebingungan, tapi kemudian ia ingat kata-kata Mak Ijah. Sehelai kain, jawabnya. Kain yang berlumuran darah. Mak Ijah menyimpannya selama ini. Pak Demang mengangguk pelan, ekspresinya semakin serius. Benda itu adalah pengikatnya. Selama kain itu ada, roh Siti akan terus bergentayangan. Kuyang akan kembali, lagi dan lagi, sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya, darah. Kata-kata itu membuat mereka semua merinding. Api di perapian bergetar, seolah menanggapi ketegangan di ruangan itu. Lalu bagaimana caranya? Desak Bima, suaranya mulai keras, nyaris putus asa. Kain itu harus dibakar, jawab Pak Demang tegas. Tapi bukan sembarang api. Kau harus melakukannya di tempat ritual awal, di bawah cahaya bulan mati. Dan kau harus cepat, sebelum roh itu menemukan kalian lebih dulu. Pak Amin menarik napas dalam-dalam. Itu berarti malam ini, gumamnya. Pak Demang memejamkan mata, seperti sedang berpikir keras. Bersiaplah. Jalan menuju akhir ini tidak mudah. Kuyang akan mencoba menggagalkan kalian. Dia tahu waktunya hampir habis. Bima menatap api yang bergetar di perapian. Di luar, suara angin semakin kencang, disertai suara seperti bisikan yang mengelilingi rumah. Ia tahu mereka sudah membangunkan sesuatu. Sesuatu yang tak ingin diusik. Kita berangkat sekarang, kata Bima dengan suara tegas, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Dengan kain itu sebagai kunci, mereka harus menyelesaikan ritual terakhir sebelum Kuyang benar-benar tak terkendali. Pak Demang menatap mereka satu persatu. Ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah lari. Hadapi atau binasa. Mereka meninggalkan rumah kayu itu dengan hati penuh was-was. Di hutan yang gelap, suara langkah mereka terdengar samar, seakan ada sesuatu yang mengikuti. Angin malam berhembus dingin, membawa suara tawa tipis di kejauhan. Bima menggenggam parang di tangannya lebih erat. Ia tahu, malam ini adalah malam penentuan. Antara hidup dan mati, antara manusia dan makhluk gaib. Warga desa yang tersisa berkumpul di lapangan tengah, berkerumun di sekitar api unggun besar yang dinyalakan dengan kayu-kayu kering dan jerami. Cahaya api memantul di wajah-wajah mereka yang pucat dan lelah. Sebagian besar dari mereka membawa senjata seadanya, parang, tongkat, atau pisau dapur. Udara malam terasa berat, seolah-olah hutan dan langit turut menekan mereka. Bima berdiri di dekat api unggun, memegang kain tua yang telah menjadi kunci dari semua ini. Kain itu berlumuran darah kering, aura mistisnya begitu kuat hingga membuat kulitnya merinding setiap kali menyentuhnya. Mak Ijah telah menyerahkan kain itu kepadanya sambil berpesan, "Ya ini harus berakhir malam ini, Nak." Pak Demang berdiri tak jauh dari Bima, tongkat kayu panjang tergenggam erat di tangannya. Wajahnya serius, tatapannya tajam seperti sedang bersiap menghadapi sesuatu yang jauh di luar pemahaman manusia. Kita harus segera membakarnya, katanya tegas, suaranya bergetar samar. Sebelum ia datang. Namun, suasana tiba-tiba berubah. Angin kencang berhembus dari segala arah, membuat nyala api unggun bergetar hebat. Suara jangkrik yang sebelumnya memenuhi malam kini lenyap sepenuhnya, digantikan keheningan mencekam yang membuat siapapun ingin lari. Dan kemudian, suara itu datang. Suara melengking, nyaring dan tajam, memecah udara malam seperti jeritan yang berasal dari dalam kubur. Mata semua orang mendongak ke langit, dan di sana mereka melihatnya, Kuyang. Sosok itu melayang turun dari kegelapan, lebih mengerikan daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Kepala wanita itu memancarkan cahaya samar kehitaman. Organ-organnya menggantung menjuntai, berkilat-kilat oleh cairan pekat yang menetes dari sela-selanya. Matanya bersinar merah menyala, seakan bara api yang menyala di kegelapan. Kalian tidak akan dapat menghentikanku. Suara Kuyang menggema di seluruh lapangan. Nafas panasnya terdengar dari kejauhan. Dalam sekejap, sosok itu menyambar turun dengan kecepatan tak terduga, menghantam tanah dengan keras hingga debu dan pasir berterbangan ke udara. Warga desa berteriak panik. Ada yang lari, ada yang jatuh tersungkur. Tangisan anak-anak terdengar bersahut-sahutan.
Beberapa orang mengayunkan parang mereka ke udara, tapi tak ada yang berhasil menyentuh sosok itu. Kuyang bergerak terlalu cepat, hanya meninggalkan bayangan hitam yang berkelebat di antara mereka. "Bima, jaga kain itu!" seru Pak Demang, mencoba mengendalikan situasi. Namun Kuyang berputar cepat, menyerang dari berbagai arah. Ia melayang seperti kilatan petir, menyeret tubuh seorang pemuda hingga jatuh terguling ke tanah. Darah mulai berceceran, bau anyir bercampur asap kayu yang terbakar. Pak Demang mengangkat tongkatnya, mengayunkan mantra-mantra kuno yang ia hafal. Cahaya samar berwarna biru keluar dari tongkat kayunya, membentuk semacam perisai di depan Bima. Namun Kuyang hanya tertawa-tawa menusuk telinga, seperti pecahan kaca. "Mantramu takkan menyelamatkan mereka," jeritnya, sebelum melesat ke arah Bima. Bima nyaris terlempar ke tanah saat Kuyang menerjang perisai cahaya tersebut. Ia menggenggam kain tua itu lebih erat, tangannya gemetar hebat. Di tengah kekacauan itu, sosok yang tak terduga muncul dari balik kerumunan, Mak Ijah. Wanita tua itu berjalan perlahan, tatapannya kosong tapi penuh tekad. "Mak, jangan!" teriak Bima, namun Mak Ijah tidak berhenti. Ia berdiri di tengah lapangan, berhadapan langsung dengan Kuyang. "Aku yang bersalah. Aku yang harus menanggung ini," kata Mak Ijah, suaranya parau namun mantap. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke arah api unggun. Warga desa hanya bisa menatap tanpa berani mendekat. Kuyang mengeluarkan suara melengking yang semakin nyaring. Tubuhnya bergetar hebat seakan mencoba menahan sesuatu yang tak terlihat. "Bima, lakukan sekarang!" teriak Mak Ijah dengan suara penuh perintah. Bima menatap kain tua di tangannya, lalu ke arah Mak Ijah. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. Dengan sisa keberaniannya, ia melangkah mendekati api unggun. Tangan Bima gemetar saat mengangkat kain itu tinggi-tinggi. "Jangan!" Kuyang meraung, melesat ke arah Bima dengan kecepatan luar biasa. Namun terlambat. Dengan teriakan penuh keberanian, Bima melemparkan kain berlumuran darah itu ke dalam api. Seketika, api unggun berkobar lebih besar, nyalanya menjilat langit malam hingga menerangi seluruh lapangan. Suara gemuruh terdengar, seolah tanah itu sendiri ikut menjerit kesakitan. Kuyang berteriak histeris. Kepala dan semua organ tubuhnya yang menjutai terlihat bergetar hebat, matanya membelalak dengan penuh amarah dan ketakutan. Cairan hitam menyembur dari organ-organ yang menggantung. "Aku belum selesai. Aku akan kembali," jeritnya, tapi perlahan tubuhnya mulai melebur menjadi abu, terbawa pusaran angin yang muncul dari api. Di detik terakhir, Bima menatap Mak Ijah. Wanita tua itu tersenyum samar, tatapan penuh penyesalan namun damai. Tubuhnya pun mulai memudar, seolah terseret oleh kobaran api yang menelan semuanya. "Maafkan aku," bisiknya sebelum lenyap sepenuhnya. Api itu akhirnya padam, meninggalkan kepulan asap tebal yang berputar-putar di udara. Keheningan kembali menyelimuti lapangan. Warga desa berdiri terpaku, tak percaya jika teror Kuyang itu akhirnya berakhir. Bima terjatuh berlutut, napasnya tersengal. Sisa-sisa kain tua yang terbakar masih mengepul di udara, menandakan akhir dari kutukan yang menghantui mereka. Pak Demang mendekatinya, meletakkan tangan di pundaknya. "Ini sudah selesai, Nak," kata Pak Demang lirih. Malam itu, bintang-bintang muncul kembali di langit desa Randukarang. Tapi kenangan akan Kuyang, dan semua yang terjadi, akan selalu menghantui mereka selamanya. Pagi itu, desa Randukarang diselimuti keheningan yang asing. Matahari muncul perlahan dari balik pegunungan, sinarnya redup seolah enggan menyentuh tanah desa yang baru saja mengalami kengerian tak terbayangkan. Tidak ada suara jangkrik, ayam berkokok, atau tawa anak-anak. Hanya desiran angin yang membawa dingin samar, dan aroma abu yang masih tercium di udara. Di tengah lapangan yang menjadi saksi bisu pertempuran antara hidup dan mati, hanya tersisa abu hitam dari api unggun yang telah membakar kain pengikat Rositi. Jejak-jejak kehancuran tampak jelas, tanah yang hangus, rumput yang mati, dan sisa-sisa kayu yang menghitam. Udara terasa berat, seolah masih menyimpan sisa amarah makhluk yang telah musnah. Bima duduk di tepi lapangan dengan tubuh yang masih lelah. Matanya memandang lurus ke langit yang mulai cerah, tetapi pikirannya kosong. Di dalam hatinya, perasaan lega dan takut bercampur menjadi satu. Kakinya terasa berat, seperti diikat oleh sisa-sisa mimpi buruk yang masih enggan pergi. "Sudah selesai, Bima," suara Pak Demang memecah keheningan. Pria tua itu berjalan mendekat dan menepuk pundak Bima dengan lembut.
Matanya terlihat lelah, namun ada sedikit ketenangan di sana. Mak Ijah, dia telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Kau juga sudah melakukan bagianmu. Bima menunduk, bahunya masih sedikit bergetar. Tapi, apa ini benar-benar selesai, Pak? Apa kuyang itu tidak akan kembali? Suaranya pelan, hampir seperti gumaman, namun penuh keraguan. Pak Demang menarik napas panjang, kemudian memandang ke arah hutan gelap yang mengelilingi desa. Pohon-pohon tinggi itu berdiri bisu, seolah menjadi penjaga rahasia yang tak pernah benar-benar bisa lenyap. Kuyang itu sudah musnah, bersama dengan benda yang mengikatnya ke dunia ini, jawab Pak Demang. Tapi roh-roh seperti itu, mereka selalu mengintai. Terutama di tempat di mana manusia bermain-main dengan batas yang tidak seharusnya. Ucapan Pak Demang menusuk hati Bima seperti sembilu. Ia tahu, ritual itu berhasil menghentikan kuyang, tetapi desa ini telah berubah selamanya. Luka lama mungkin tak akan pernah sembuh, dan ada sesuatu yang tak lagi bisa mereka pulihkan, ketenangan. Di kejauhan, beberapa warga berkumpul di tepi lapangan. Wajah mereka masih dihantui ketakutan. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat, seolah takut bayangan kuyang akan muncul lagi dari balik hutan. Seorang pria tua berdoa dengan bibir bergetar, tangannya memegang tasbih yang melingkar di pergelangan tangannya. Semua orang tahu mimpi buruk itu telah berakhir, tetapi bayangan tentang malam itu masih menghantui setiap sudut desa. Bima bangkit perlahan, lututnya terasa lemas. Ia melangkah menuju sisa abu di tengah lapangan. Angin berhembus pelan, membawa abu itu melayang-layang sebelum akhirnya hilang. Di antara abu tersebut, ia melihat sesuatu yang berkilat. Ia berjongkok dan mengambilnya, sebuah pecahan kecil dari kain yang tidak terbakar sempurna. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia segera menggenggam erat pecahan itu, lalu melemparkannya ke api kecil yang masih menyala di tepi lapangan. Bakar semuanya, sampai tak ada yang tersisa, gumam Bima lirih. Ia tak ingin mengambil risiko apapun. Pak Demang mendekat, mengangguk setuju. Kadang, kita harus memastikan semuanya benar-benar terkubur, ujarnya pelan. Karena hal-hal seperti ini, selalu mencari celah untuk kembali. Bima memandang pria tua itu, lalu kembali melihat desa yang tampak mati meskipun matahari sudah tinggi. Jalan-jalan desa sepi, rumah-rumah tertutup rapat, dan suasana itu membuat udara terasa lebih dingin. Desa Randukarang, yang dulu damai, kini seolah bernafas dalam ketakutan yang tak terlihat. Beberapa anak kecil bermain di kejauhan, namun gerakan mereka lambat, seakan masih dibayangi rasa trauma. Di sudut-sudut desa, para tetua sibuk membuat sesajen kecil untuk diletakkan di pintu-pintu rumah. Harapan mereka hanya satu, agar roh-roh itu tak kembali mengganggu. Bima menatap ke arah hutan sekali lagi. Entah mengapa, meskipun kuyang telah dimusnahkan, ia masih merasakan sesuatu yang tak beres. Ada aura aneh yang tetap menggantung di sana, hutan itu seperti menyimpan rahasia baru yang belum mereka ketahui. Bima, ayo pulang. Kau perlu istirahat, kata Pak Amin yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Lelaki tua itu memegang pundaknya dengan lembut, mencoba menariknya keluar dari lamunan. Bima mengangguk perlahan. Langkahnya berat saat berjalan melewati lapangan, meninggalkan abu hitam di belakangnya. Ia sadar bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Desa Randukarang akan butuh waktu lama untuk pulih, jika itu memang mungkin. Saat ia melewati deretan rumah, samar-samar ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia berhenti dan menoleh cepat, namun tak melihat apa-apa selain bayangan pohon yang bergerak ditiup angin. Bima menghela napas, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah perasaannya saja. Namun di hutan, di antara pepohonan yang rapat dan gulita, sesuatu bergerak. Sebuah suara halus, nyaris seperti bisikan, terdengar. Tak ada yang melihatnya, tak ada yang mendengarnya, tetapi kegelapan itu belum benar-benar pergi. Matahari terus naik, tapi bayangan masa lalu tetap menggantung di langit Randukarang. Dan di dalam hati Bima, sebuah perasaan tak nyaman masih bersemayam. Ia tahu, meskipun hari ini tenang, keheningan ini bisa jadi hanya sementara. Hari-hari berlalu dengan lambat di desa Randukarang. Namun suasana mencekam tak juga pergi. Jalan-jalan desa yang dulunya ramai kini sunyi, hanya dipenuhi dedaunan kering yang tertiup angin. Rumah-rumah kosong berbaris seperti makam, ditinggalkan keluarga yang memilih pergi. Mereka tak mau mengambil risiko jika kegelapan itu kembali. Di tengah desa, Sari duduk termenung di beranda rumahnya. Ia memeluk lututnya erat, sesekali menoleh ke arah hutan di kejauhan dengan wajah pucat. Sari,
ibu muda yang sebelumnya sering dihantui mimpi buruk, kini menjadi lebih pendiam. Malam-malamnya masih dipenuhi ketakutan, meskipun semua orang berkata hantuku yang telah musnah. Malam itu, ia terbangun lagi. Keringat dingin membasahi wajahnya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia mendengar sesuatu, bisikan samar yang berasal dari jendela kamarnya. Dengan tangan gemetar, Sari mendekat dan menarik tirai perlahan. Di luar, hanya kegelapan dan pohon-pohon bambu yang bergoyang ditiup angin. Aku merasa dia masih ada di sini, bisiknya kepada Bima saat bertemu di jalan esok paginya. Wajahnya lelah, matanya sembab akibat kurang tidur. Itu hanya perasaanmu, Sari. Semuanya sudah selesai, jawab Bima, mencoba menenangkan. Namun dalam hatinya, keyakinannya goyah. Kata-kata itu lebih ia ucapkan untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Sari. Setiap malam ia pun masih mendengar bisikan aneh yang samar, seperti tawa kecil yang dibawa angin. Suasana desa di malam hari jauh lebih buruk. Pohon-pohon bambu yang mengelilingi desa bergoyang keras, menciptakan suara berderak yang menyerupai bisikan. Anjing-anjing mulai menggonggong tanpa sebab, menggema ke seluruh penjuru desa. Beberapa warga yang bertahan, bahkan mengatakan mereka mendengar langkah-langkah kecil di atap rumah saat tengah malam. Bima mencoba mengabaikan semua itu. Ia meyakinkan dirinya jika semua kabar itu hanyalah bayangan ketakutan yang belum hilang. Namun, semakin berusaha melupakan, semakin jelas bayangan itu muncul dalam pikirannya. Wajah Kuyang, wajah Siti yang dipenuhi kemarahan, kembali menghantui tidurnya. Mata merah menyala itu seakan menatap langsung ke dalam jiwanya, penuh dendam yang tak terselesaikan. Suatu malam, ketika Bima duduk di beranda rumahnya, ia mendengar suara langkah mendekat dari arah jalan setapak. Dalam cahaya bulan yang redup, ia melihat seseorang datang. Sosok itu kecil dan kurus, Sari. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. "Ada apa, Sari?" tanya Bima, berdiri cepat. "Aku mendengar dia lagi, Bima, suara itu. Di atap rumahku," katanya dengan suara bergetar. "Aku yakin dia belum pergi." Bima terdiam. Seluruh tubuhnya menegang. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan itu hanya imajinasi Sari. Tapi suara anjing menggonggong tiba-tiba terdengar dari arah rumah Sari, semakin nyaring dan penuh ketakutan. Bima menoleh cepat. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang dingin merayap naik. "Kita harus lihat," ujar Bima akhirnya, meskipun ia sendiri tak yakin keberaniannya cukup. Dengan parang di tangannya, ia berjalan menuju rumah Sari. Hawa dingin menyelimuti udara malam itu, dan suara angin terdengar seperti tawa halus yang mengejek langkah mereka. Ketika mereka tiba di rumah Sari, suasana semakin sunyi. Anjing-anjing yang tadi menggonggong kini terdiam, seolah menyadari sesuatu yang lebih berbahaya. Bima mengangkat wajahnya, menatap atap rumah Sari yang gelap. Tak ada apa-apa di sana, hanya bayangan dahan pohon yang bergerak perlahan. "Lihat," kata Bima, mencoba terdengar yakin. "Tidak ada apa-apa, Sari." Namun, saat ia berkata demikian, sesuatu bergerak cepat di sudut matanya. Bayangan hitam melesat di balik pohon bambu, menghilang dalam kegelapan. Bima tercekat, jantungnya hampir berhenti. Ia tahu matanya tak salah lihat. "Sari masuk rumah. Kunci pintu dan jangan keluar," katanya tegas, meski tangannya sedikit gemetar. Sari hanya mengangguk lemah sebelum berlari masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Bima berdiri di sana, sendirian di tengah dinginnya malam. Suara angin kembali berhembus, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara perempuan. "Aku belum selesai." Bima menghela napas dalam, memandang ke arah pohon bambu yang berdiri seperti penjaga malam. Bayangan itu mungkin telah musnah, tapi sisa-sisa kutukan masih terasa di desa ini. Luka yang ditinggalkan Kuyang takkan sembuh dalam semalam. Ada hal-hal yang tak bisa benar-benar lenyap, bahkan ketika api pemusnahnya telah padam. Malam itu, Bima tahu satu hal, bayangan itu akan selalu ada. Dan, selama penduduk desa Randukarang masih menyimpan ketakutan di hati mereka, teror itu bisa kembali kapan saja. Suatu malam, Bima bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Maijah berdiri di tengah hutan, di antara pohon-pohon bambu yang meliuk seperti tangan-tangan raksasa. Cahaya pucat bulan menyinari wajahnya yang pucat, namun ada ketenangan bercampur kesedihan di sana. "Bima, datanglah ke rumahku. Ada sesuatu yang harus kau lihat." Suara Maijah terdengar lembut, namun bergema di seluruh hutan, membuat angin berhenti berhembus.
matanya menatap dalam, seolah-olah memohon sesuatu yang tak terucap. Bima terbangun dengan napas memburu. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seperti panggilan yang tak mungkin diabaikan. Udara malam di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya, seperti menyiratkan ada sesuatu yang menunggunya. Tanpa menunggu pagi, Bima mengambil obor dan menyalakan lampu minyak di sudut kamarnya. Ia mengenakan kulit jaket tua, lalu bergegas menuju rumah Mak Ijah. Jalanan desa begitu sepi, hanya terdengar suara langkah kaki Bima yang menggema di antara kegelapan. Anjing-anjing desa sesekali menggonggong dari kejauhan, seolah merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Rumah Mak Ijah masih berdiri di ujung desa. Rumah itu terlihat lebih lapuk dari sebelumnya, kayu-kayunya mulai retak dan atapnya dipenuhi lumut. Cahaya bulan yang redup menambah kesan menyeramkan, membuat setiap sudut bayangan di rumah itu tampak hidup. Dengan hati-hati, Bima mendorong pintu kayu tua yang berderit keras, memecah keheningan malam. Aroma dupa yang khas langsung menyeruak, menusuk hidungnya. Ruangan itu gelap dan pengap, seperti tak ada udara yang bergerak di dalamnya selama berhari-hari. Ia menyalakan obor kecil, menerangi sudut-sudut rumah yang dipenuhi barang-barang lama milik Mak Ijah. Debu beterbangan setiap kali Bima melangkah, namun ia terus bergerak. Matanya menyapu setiap sudut ruangan hingga pandangannya tertuju pada sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Kotak itu tampak berbeda dari barang-barang lain, tertutup rapat, dengan ukiran simbol-simbol aneh di permukaannya. Bima mencoba membuka kotak itu, namun kuncinya berkarat. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil merusaknya menggunakan pisau kecil yang dibawa. Tutup kotak terbuka perlahan dengan suara retakan lembut. Di dalamnya, ia menemukan gulungan-gulungan kertas tua yang terlihat rapuh, seolah akan hancur hanya dengan satu sentuhan. Dengan hati-hati, Bima membuka salah satu gulungan. Tulisan tangan Mak Ijah memenuhi lembaran itu, berupa mantra-mantra kuno dan simbol-simbol yang tak ia mengerti. Namun, di dasar kotak itu, ada satu surat yang menarik perhatiannya. Surat itu ditulis dengan tinta yang mulai pudar, dan goresan tangannya terlihat bergetar, seperti ditulis dalam ketakutan atau penyesalan yang mendalam. Bima membuka surat itu dan mulai membacanya. Untuk siapapun yang menemukan ini, tulis Mak Ijah di awal. Aku mohon maaf atas semua yang telah terjadi. Kesombonganku membawa bencana bagi desa ini. Aku pikir aku bisa mengendalikan apa yang seharusnya tidak disentuh oleh manusia. Tapi aku salah. Kuyang hanyalah awal. Roh-roh yang aku panggil telah meninggalkan jejak mereka di desa ini. Mereka menunggu dan mereka akan kembali jika kita tidak menjaga keseimbangan. Tangan Bima gemetar saat menutup surat itu. Kata-kata Mak Ijah terasa seperti peringatan yang ditulis dengan darah. Jantungnya berdegup kencang dan bulu kuduknya berdiri. Udara di ruangan itu mendadak terasa lebih dingin, dan obor kecil yang digenggamnya berkedip-kedip seperti akan padam. Bima menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. Roh-roh itu menunggu, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia menatap surat itu lagi, berusaha mencerna setiap kata yang tertulis di sana. Jika Kuyang hanyalah awal, maka apa yang menanti mereka? Apa yang masih bersembunyi di balik keseimbangan yang disebut oleh Mak Ijah? Angin tiba-tiba berhembus kencang dari jendela yang terbuka, meniup tirai usang hingga berkibar liar. Obor di tangan Bima padam seketika, meninggalkan ruangan itu dalam kegelapan total. Bima mematung, matanya mencoba menyesuaikan diri dengan gelapnya ruangan. Tapi kemudian ia mendengar sesuatu, suara pelan, seperti bisikan yang datang dari sudut ruangan. Kau menemukan pesannya, tapi sudah terlambat. Bima membalikkan badan dengan cepat, memandang ke setiap sudut ruangan. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir deras di tengkuknya. Namun ia tak melihat siapapun. Hanya bayangan-bayangan gelap yang seakan bergerak di dinding, menari mengikuti hembusan angin. Dengan tangan gemetar, Bima menyalakan kembali obor kecilnya. Cahaya redup itu menyingkap sudut ruangan, tapi rasa takutnya tak juga mereda. Ia merasakan sesuatu, sebuah kehadiran, yang tak kasat mata, tapi begitu kuat. Mak Ijah, apa yang kau sembunyikan dariku? Bisiknya lirih. Namun tak ada jawaban, hanya suara angin yang menggema di seluruh rumah tua itu. Bima tahu satu hal, rahasia yang baru saja ia temukan bukanlah akhir dari semuanya. Apa yang terjadi di desa Randukarang masih jauh dari selesai. Roh-roh itu menunggu, seperti yang tertulis di surat. Dan jika keseimbangan itu benar-benar goyah, maka bencana yang lebih besar bisa datang kapan saja. Malam itu,
Bima meninggalkan rumah Mak Ijah dengan langkah tergesa. Surat itu ia genggam erat di tangan, seolah menjadi beban yang tak bisa dilepaskan. Di luar, hutan bambu bergoyang pelan di bawah sinar bulan, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang mengikuti langkahnya. Dalam hati, Bima tahu, masa lalu belum selesai. Dan rahasia yang terpendam masih akan menghantui mereka semua. Tamat.